Ambulans Puskesmas diduga tertahan iring-iringan mobil pejabat di Kelapa Gading, Jakarta. Namun Kasudin Perhubungan Jakarta Utara membantah adanya penahanan ambulans tersebut. Menjadi prioritas, guys. Ambulans tidak menjadi prioritas. Kita ditahan. Masuk aja, kita ditahan. Pak, emergensi, Pak. Video 27 detik merekam saat ambulans Puskesmas Cilincing tertahan iring-iringan yang diduga mobil pejabat di Jalan Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu kemarin. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara membantah petugasnya mendahulukan iring-iringan dibandingkan ambulans. Ia mengatakan pengaturan jalan saat itu agar menghindari kemacetan yang lebih buruk. Setiap pada rangkaian iring-iringan, itu petugas tidak harus tahu siapa yang melintas, tetapi dia mengatur aja. Dan kita tahu rangkaian itu tidak harus pejabat, bisa pernikahan, bisa kematian, kan gitu. Jadi ya petugas itu mengatur itu. Nah kalau ada tiba-tiba ambulan, terus di stop, kan bisa kurang aman dan tidak aman. Sehingga diatur, makanya kan kita lihat videonya. Petugas itu semua mengarah ke tempat rangkaian untuk memberhentikan dengan pelan supaya ambulannya tetap diprioritaskan. Kapolsek Kelapa Gading akan mendalami kasus ini dengan mencari pihak dalam iring-iringan mobil tersebut. Ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dulu. Tapi dari hasil penyelidikan ambulan itu benar membawa pasien? Ya, ini masih kita klarifikasi lagi, Mas. Kalau untuk jabatan sendiri, itu dari pihak mana? Bagaimana? Dari pejabat sendiri? Ya, masih kita dalami lagi, nanti kita dalami lagi. Pak, sorry mungkin satu lagi, Pak. Aturan mendahulukan ambulans telah ditaruh dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Pada pasal 136 menjelaskan ambulans jadi kendaraan yang mendapat hak utama yang harus didahulukan di jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Residivis spesialis pencurian di masjid kabur ke sumur saat akan ditangkap petugas. Pencuri nekat terjun ke sumur sedalam 10 meter untuk bersembunyi. Doni Putra harus dievakuasi dari sumur sedalam 10 meter yang berada di belakang rumahnya di Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ia terjun ke sumur untuk sembunyi dari petugas yang berusaha menangkapnya. Namun usahanya sia-sia karena tempat persembunyiannya terbongkar. Doni merupakan residivis spesialis pencurian barang-barang berharga di masjid. Barang-barang berupa handphone, uang, seperti yang ada di depan saya, kemudian dijual. Benar sekali, tersangka D merupakan residivis perkara pencurian yang baru keluar dari penjara kurang lebih 3 bulan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan uang hasil penjualan barang curian. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Hanya karena bersenggolan, 2 pria terlibat cekcok. Mirisnya pemirsa, salah satu pria membawa senjata tajam dan melukai pria lainnya. Berawal dari ketidaksengajaan bersenggolan, 2 orang pria cekcok di sebuah toko ponsel di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu malam. Perseteruan kedua pria ini terekam oleh kamera pengawas toko ponsel. Sempat dipisahkan warga, ternyata salah satu pria pulang ke rumahnya dan membawa senjata tajam berupa katana atau pedang panjang. Korban yang mengalami bacok langsung dibawa ke rumah sakit dan pelaku melarikan diri. Jumat siang, polisi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah kerabatnya. Saat senggolan, ini sempat ada kata-kata dari korban yang ini sempat waktu bersenggolan sempat ada cekcok, kemudian waktu bersenggolan ini korban sempat menyampaikan tak potong lehermu, sambil tangannya menghilangkan seperti ini. Polisi mengamankan barang bukti yaitu sebuah katana dan rekaman kamera pengawas. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami seorang gadis penyandang disabilitas yang diperkosa 8 pemuda di Manado, Sulawesi Utara. Korban menangis histeris ketika polisi memperlihatkan pelaku.
Gadis disabilitas yang merupakan korban pemerkosaan ini berteriak histeris saat polisi menghadirkan para pelaku. Korban yang berusia 13 tahun ini masih mengingat jelas wajah para tersangka dan membenarkan 8 pemuda tersebut merenggut kehormatannya hingga trauma mendalam. Kuasa hukum yang mendampingi korban dan keluarga meminta agar para tersangka dihukum kebiri, selain ancaman pidana berlapis ditambah pemberatan. Walaupun sempat diacak, korban itu ingat walaupun dia disabilitas, kekurangan di lain, tapi daya ingatnya cukup besar, ya. Jadi dia dengan jelas menunjuk, bahkan sampai menangis histeris dan juga menunjuk-nunjuk ada beberapa orang yang mungkin dia merasa trauma dengan keadaan itu sampai dia. Sebelum diperkosa, korban sempat dicekoki minuman keras. Korban pun dipaksa melayani nafsu bejat para pelaku selama 2 hari di 3 lokasi yang berbeda di Manado, Sulawesi Utara. Karena berusaha melarikan diri, 7 tersangka ditangkap dengan tindakan tegas terukur, sementara 1 tersangka menyerahkan diri. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kelompok kriminal teroris bersenjata atau KKTB di Papua kembali berulah. Mereka menembak mati 3 tukang bangunan dan menyandera warga sipil di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kelompok kriminal teroris bersenjata pimpinan Tendius Guijangge kembali berulah. Mereka menyerang pekerja proyek pembangunan jembatan di Kampung Samboga, Distrik Seradala, Yahukimo. Akibat serangan ini 3 orang pekerja tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Gerombolan teroris juga menyandera warga sipil. Usai beraksi, gerombolan teroris melarikan diri. Saat ini Satgas TNI dan Polri masih memburu para pelaku. Sampai tadi malam kita masih lakukan monitoring. Mudah-mudahan kurang lebih sekitar 50 karyawan yang dari karyawan atau bekerja di jembatan. Terus kemudian dari peristiwa tersebut terlihat juga dari kelompok kriminal bersenjata itu 4 orang dibawa sama mereka, namun karena para saksi terutama masyarakat tidak mengenal betul siapa nama-namanya. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Jayawijaya dan Tolikara menyerahkan 2 buah senjata api dan amunisi kepada personel TNI. Senjata api ini milik aparat yang sempat hilang saat diserang oleh teroris di Papua. Kodim 1702 Jayawijaya menerima 2 senjata api jenis pistol dan amunisi dari Satgas Mandala 1 di wilayah Distrik Wilo dan Tolikara. Senjata ini didapatkan Satgas Mandala 1 dari warga Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara. Senjata api ini sebelumnya adalah milik personel TNI dan Polri yang sempat hilang saat aparat diserang teroris Papua. Warga menyerahkan senjata api karena merasa tak nyaman dan takut akan bahaya yang bisa menimpa jiwa mereka dan keluarganya. Selanjutnya, senjata api ini akan diserahkan pada Korem 172 PWY Jayapura dan akan diteruskan pada Pangdal 17 Cendrawasih, Papua. Adalah senjata revolver inventaris dari Polsek Pirime yang pada tahun 2012 sekira bulan November itu diserang, ya. Jadi ada 3 pucuk yang hilang, salah satunya berhasil ditemukan, masih berfungsi dengan baik, ya.